Badan kekar umurnya tua. Pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di malam pengutusan ini. Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena kasih-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kampus kita tercinta, yaitu kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Japrai Makassar, terkhususnya bagi para mahasiswa, wisudawan, wisudawati, sarjana dan pasca sarjana yang akan menamat. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu Wali Wisudawan, Wisudawati. Terima kasih juga kepada Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, pimpinan dan anggota Yayasan Japrai, pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Japrai Makassar, staf dosen dan karyawan, perwakilan dari pemerintah, pengurus Ikatan Alumni, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Japrai Makassar, dan pada para hadirin sekalian. Demikian juga bagi para hadirin yang mengikuti acara pada malam hari ini melalui live streaming di kanal YouTube Japrai Studio, kami ucapkan selamat datang dalam acara Malam Pengutusan Calon Wisudawan Wisudawati, Sarjana dan Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Japrai Makassar tahun 2022. Kami mengharapkan agar hadirin sekalian dapat menjaga ketertiban selama acara ini berlangsung, seperti mengalihkan monitoring ponsel, mengurangi keluar masuk ruangan, tetap menjaga kebersihan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan melindungi kita semua. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti pada malam ini adalah yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, doa, penutup dan berkat. Dan yang terakhir, ramah tamah. Saatnya kita akan memulai acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada tim pelayanan dipersilahkan. Shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, sehingga kita hadir di malam pengutusan calon wisudawan tahun 2022. Mari kita menaikkan pujian kita nyanyikan dari nyanyian kemenangan iman nomor 289, Terpujilah Allah.
Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya persilakan untuk berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hariku sebab anaknya. Datang matlamat kita senang, memandang Yesus dalam surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Pembukaan. Nah, hanya jadi dalam nama karunia Yesus Kristus. Kita kembali menaikkan pujian kita, nyanyian kemenangan kasih-Nya Tuhan. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kasih-Nya pun tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anak yang dikurniakan, tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga dan tak megayanya, tetap dinyanyikan mahal dan saleh-salehnya. Lagi lawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan Dia
Bapak Ibu, Saat ini kita akan membawa persembahan bagi Tuhan. Sambil pundi-pundi dijalankan, mari kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 208, Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Majulah sukar tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. nyanyikan lagi bait yang pertama. Tabur waktu pagi, Tabur benih kasih, tabur surya, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa
Doa persembahan dipimpin oleh Bapak Evangelis Christopher James Luti, PhD. Bapa kami, bahwa semua baik hanya dari Engkau, yang baik di dalam kehidupan, masuk pemberian terbaik yaitu Yesus, keselamatan melalui ya. Bapa kami sangat berterima kasih karena Engkau adalah kasihan dan Bapa, karena kami sangat mau tinggikan. Apa kami minta Kau memberikan terus dan hikmat. Apa kami minta supaya kerajaan barkan hasil baru di doa kami Bapa. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh Gita Choir dan Jafrite Orchestra.
Puji Tuhan untuk kesaksian yang telah kita dengarkan dari paduan suara Gita Choir dan Jafrai Trinity Orchestra. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara, MTH. Sebab kata firman Tuhan, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Namun sebelum itu, mari kita naikkan pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 249, Harap pada Tangan yang Kekal. Kita akan menyanyikan bait yang kedua dan ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya persilakan untuk berdiri. Serta tulangku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal, dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Tak ketakutan, tak kebimbangan, harap pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari pengutusan wisudawan wisudawati ini, kami datang kepadamu berharap pada tangan yang kekal itu. Karena tanpa tangan-Mu yang menyertai, yang menuntun, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam pelayanan para wisudawan wisudawati ini, tentu upaya kami akan menjadi sia-sia. Karena itu Tuhan, kami sungguh mengharapkan pimpinan, tuntunan, pertolongan Tuhan. Juga pada saat di mana kami akan merenungkan firman-Mu sebagai pesan pengutusan ini, tolong memberkati waktu ini, tolong memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, tolong memberkati umat-Mu yang mendengarkan, terkhusus bagi saudara-saudari wisudawan wisudawati yang akan diutus. Ambil alihlah waktu ini Tuhan, kuasailah kami semua. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus yang rindu diberkati Tuhan lewat firman-Nya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Kita akan membuka firman Tuhan pada hari pengutusan ini dari Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 8 sebagai tema pengutusan pada tahun ini, tema wisuda juga. Dan saya akan melanjutkan pembacaan dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya meminta para wisudawan wisudawati untuk ikut membaca bersama saya. Kita bergantian. Lukas 9 ayat 10 saya baca genap. Saudara-saudara baca ayat yang ke-11 dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dengan Dia. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Dan setelah ia mengambil, sebab ayat 14. Sebab di situ ada kira-kira, sudah lewat ya. Ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam acara pengutusan ini. Perikop ini didahului juga dengan cerita pengutusan murid Yesus dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan karena di retreat kemarin kita sudah berbicara tentang pengutusan, ya. Maka dari Yesaya, maka bagian ini saya akan lebih fokus pada bagian kedua dari tema kita, yaitu diutus untuk berdampak. Diutus untuk berdampak. Tentu hari ini adalah hari yang berbahagia. Bagi kami senang sekali karena kesempatan ini boleh mengutus 126 mahasiswa S1 dan S2. Dan ini menjadi kesempatan yang indah karena para orang tua boleh hadir di sini sebagai sebagai orang-orang yang telah mengutus para mahasiswa yang ada dari tengah-tengah keluarga, tengah-tengah jemaat, dari tengah-tengah masyarakat.
di spesial juga karena tentu ada pembina bersama dengan kami dari pusat, Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, juga ada Badan Pengurus Yayasan. Kami juga dihadiri oleh rekan-rekan mitra CMA, juga OMF, Pioneer, dan tentu berbahagia sekali bagi kami selaku para dosen dan juga karyawan-karyawati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para wisudawan hari ini adalah orang, ya besok memang diwisuda, tetapi hari ini diutus. Adalah orang yang sangat berbahagia dalam ruangan ini, amin. Andai kata maskernya bisa dibuka, pasti senyumnya pada lebar semua nih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu akan segera diutus. Ada seorang yang mungkin kita kenal, mungkin Bapak Ibu kenal, seorang yang bernama Nelson Mandela. Yang melalui pergumulan yang luar biasa, bahkan harus dipenjara, tetapi karena ia tahu apa yang ia upayakan. Dan ia tahu cara mengupayakannya. Pada akhirnya dia menjadi Presiden Afrika Selatan. Tetapi ada kutipan yang sangat indah dari seorang Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata yang ampuh yang dapat engkau gunakan untuk mengubah dunia. Hari ini para wisudawan-wisudawati yang ada di sini, kalian adalah orang-orang yang educated well, ya. Kalian adalah orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang telah belajar dengan baik, dan pada saudara semuanya ada ilmu pengetahuan, dan bukan ilmu pengetahuan biasa, ilmu teologi. Yang tidak hanya seperti pengetahuan biasa, tetapi ini pengetahuan yang sanggup mengubahkan hati manusia. Sanggup mengubahkan hidup orang. Kehidupan yang berubah akan menghasilkan sebuah dampak yang besar. Namun tentu dalam keadaan itu kami berharap sebagai para dosen yang saudara-saudari miliki akan saudara gunakan dengan baik. Karena ada banyak juga orang yang setelah terpelajar pengetahuannya dijadikan senjata, tetapi bukan untuk sesuatu yang sifatnya konstruktif, tetapi malah destruktif. Kita sungguh berharap saudara akan menggunakan pengetahuan yang saudara miliki untuk membawa dampak perubahan besar dalam gereja, dalam masyarakat, bagi bangsa, dan bagi perkembangan kerajaan Tuhan. Amin. Inilah harapan sekolah. Tentu ini juga lah harapan orang-orang tua yang hadir di sini. Amin ya Bapak Ibu orang tua semua. Dari cerita yang kita baca, perikop yang kita baca yang didahului dengan pengutusan Yesus kepada murid-murid, dan kemudian ia berpindah ke cerita ini. Yesus baru saja mengutus, dan tentu ia berharap bahwa murid-murid yang diutus, meskipun dengan pesan yang cukup keras ya, jangan bawa baju 2 helai, bawa bekal-bekal dan sebagainya begitu. Tapi sekarang kemudian mereka terutus. Kenapa? Karena Yesus ingin supaya murid-muridnya dapat bertumbuh secara rohani dalam pelayanan ini. Yesus tidak hanya mengutus mereka untuk sekedar mengajar dan membuat orang lain bertumbuh. Tapi Yesus ingin supaya mereka sendiri juga bertumbuh sementara mereka juga melayani. Yesus mau mereka memberi dampak secara rohani dalam pelayanan di mana mereka berjumpa dengan banyak orang nantinya. Dalam pasal 9 ayat 1 sampai 6, Yesus secara tegas menjelaskan hal itu. Nanti saudara akan baca di rumah ya.
Nah, apa yang perlu dilakukan agar kita dapat menjadi orang-orang yang berdampak bagi sesama? Saya mau fokus pada perikop ini tentang apa yang terjadi dalam teks ini. Yang pertama adalah bahwa saudara perlu memiliki keinginan untuk menolong. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang para murid datang dan berkata kepada sang guru, suruhlah orang-orang ini pergi mencari makan. Mereka sudah retreat. Sang guru mengajak mereka ke seberang untuk mereka saja, tetapi kemudian orang banyak ikut. Tetapi walaupun demikian, Yesus tetap melayani mereka. Lalu di akhir itu, para murid datang dan berkata, suruh mereka pulang dan cari makan. Tetapi Yesus menjawab, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Apa yang kita lihat di sana adalah keinginan Yesus untuk menolong orang banyak ini. Berbeda dengan keinginan para murid yang rasanya sudah cukup dan suruh saja pulang. Itulah perbedaan antara cara Yesus memandang orang banyak ini dan cara para murid memandang orang-orang ini. Saudaraku, ada waktu di mana kita mungkin merasa cukup dan berkata itu sudah cukup, bahkan mungkin merasa bahwa itu sudah lebih. Tapi Yesus berkata, tidak, kamu diutus untuk itu dan kamu harus terus melakukannya. Bahkan waktu kamu sudah merasa lelah, bahkan waktu kamu sudah merasa capek. Niatnya menjadi penting. Niat untuk menolong, untuk membantu, itu penting. Karena kalau tidak ada niat, bagaimana bisa menghasilkan dampak? Niat saja, ingin saja tidak punya. Dampak besar hanya akan terjadi karena ada orang-orang yang memiliki keinginan besar untuk menolong orang lain. Karena itu, saudara-saudari wisudawan wisudawati yang kami kasihi dalam Tuhan, meskipun ada banyak saudara yang mungkin berjuang sendiri dalam arti membayar sendiri biaya kuliahnya, tetapi kami sungguh berharap bahwa saudara menyelesaikan pendidikan ini dengan visi yang jelas, dengan keinginan yang jelas, bahwa sesudah ini saudara punya sesuatu yang saudara akan lakukan di luar sana. Amin. Tolong jangan tinggalkan kampus ini sampai saudara jelas bahwa ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang saudara akan datangi, dan tujuan saudara datang ke komunitas itu adalah karena saudara ingin membantu, menolong mereka. Ini hal yang perlu. Dan dampak besar itu terjadi waktu saudara memiliki keinginan itu. Mungkin ada yang kenal nama ini. Seorang yang bernama Bai Fang Li. Tukang beca asal Tianjin. Tukang beca asal Tianjin. Terkenal karena kedermawanannya. Pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang tukang becak. Dia pulang untuk menikmati pensiunnya. Tetapi waktu ia sampai di kampungnya, ia melihat banyak anak-anak yang tidak sekolah. Dari situ ia memutuskan untuk mendonasikan uang yang ia bawa, lalu kembali lagi ke kota untuk menjadi seorang tukang becak. Tujuannya apa? Hanya untuk menolong sebuah panti asuhan menyekolahkan anak-anak yang ia menjadi seorang 60 tahun. Sampai ia benar-benar sakit dan tidak mampu lagi. Meninggal pada usia 93 tahun. Selama 18 tahun sesudah masa pensiunnya, ia telah membantu sebuah panti asuhan dengan 300 anak-anak yang miskin. Senilai 350.000 yuan. Kalau dikalikan dengan 1.500 saja,
Rp1.500 ini 525 juta oleh seorang tukang becak. Bahkan orang-orang membuat patung untuk mengingat dia. Karena kedermawanannya. Saya kira tidak ada patung daeng becak di Makassar, bukan? Patung Hasanuddin ada. Patung yang lain ada. Patung tokoh gereja ada. Tapi patung daeng becak jarang-jarang. Di kota ini ada sebuah patung mengingat Bai Fang Li. Seorang yang bukan seorang kaya. Memutuskan untuk menolong. Bukan persoalan saudara punya banyak. Tetapi soal saudara mau atau tidak. Willingness. Saudara mau atau tidak untuk memberi, untuk melakukan sesuatu. Dan saudara perlu memutuskan itu. Yesus memutuskannya dalam cerita ini. Yesus bilang jangan suruh mereka pulang. Beri mereka makan. Keputusan itu mengubah hari itu menjadi sebuah cerita yang besar dalam cerita Injil ini. Saudara, inilah yang saudara perlu lakukan. Inilah yang kita semua perlu lakukan. Selalu mulai dengan niat, dengan keinginan untuk menolong orang lain. Seperti Yesus yang melihat orang banyak seperti orang yang terlantar dan tidak bergembala, tergerak oleh belas kasihan. Inilah yang kita harus lakukan. Kita selalu harus bertanya, jika Yesus ada di situasi ini, what will Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Dan itu jugalah yang dia ingin kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat yang ke-13, Yesus jelas berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dan menarik dalam pasal 6 dan ayat yang ke-9. Di situ ada 5 roti yang disebut dalam Lukas. Dan dalam Yohanes disebut 5 roti itu dan 2 ikan itu adalah milik seorang anak kecil. Milik seorang anak kecil. Ini bukan milik seorang dewasa. Disebut dalam Yohanes milik seorang anak kecil. Memiliki kerelaan untuk menolong itu sudah baik. Tapi rela menolong sesudah ada ini lalu kita utus, ayo tolonglah. Kita suruh orang lain. Saya mau menolong tapi begitu ada yang perlu ditolong lalu kita utus orang lain. Itu seperti cerita dalam Yesaya yang biasa saudara plesetkan, Tuhan ini aku, utuslah dia. Ceritanya tidak boleh begitu lagi. Tuhan ini aku seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Berapa banyak wisudawan-wisudawati yang malam ini mau berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Sedikit saja. Semuanya. Puji Tuhan. Saya akan sedih kalau sedikit saja. Para dosen akan sedih. Tetapi puji Tuhan. Kami sangat percaya. Saudara adalah orang-orang yang malam ini telah berkata dan membulatkan tekad dalam hati. Tuhan ini aku, utus aku. Amin. Milikilah kerelaan untuk berkorban seperti seorang anak kecil ini. Ketika tidak ada hal di sana. Murid-murid berkata, suruh mereka pulang. Tidak mungkin kita akan memberi makan sebanyak orang ini. Yang disebut 5.000 orang laki-laki. Kalau ada anak, ada istri satu berarti 15.000 orang kan. Ini sangat banyak. Waktu itu tidak ada Olympic Bakery, tidak ada Holland Bakery, tidak ada yang banyak-banyak di sini ya. Cecil dan sebagainya yang bisa melayani ribuan porsi roti. Seperti sekarang ini. Dan Yesus bilang beri makan. Tapi waktu anak kecil ini memutuskan untuk memberikan yang dia punya. Disitulah cerita berubah. Ada dampak besar dalam pelayanan. Karena ada orang-orang yang rela untuk membuka lunchbox mereka. Untuk berbagi dengan orang lain. Saudara hanya akan mampu melihat
dampak itu terjadi waktu saudara mau membuka apa yang ada pada saudara, membuka tangan saudara dan tidak berusaha untuk menggenggam saja, lalu membukanya dan merelakannya untuk orang lain. Dalam banyak cerita, pendiri sekolah ini juga sama. Bapak Pendeta Dr. Robert Alexander Jeffrey, waktu ia datang, waktu itu, minta maaf ini Pak Endi, CMA kekurangan uang untuk mengutus dia, kalau tidak salah demikian bukan? Ia tidak berkata aku pulang saja karena tidak ada lagi yang mengutus, aku pulang saja karena tidak ada cukup uang untuk pelayanan ini. Tapi ia pergi kemana? Ke Kanada. Ia menjual warisannya dari ayahnya seorang pemilik Toronto newspaper. Dia menjual warisannya, mengambil bagiannya, dan kemudian datang ke Indonesia dan menggunakan uangnya sendiri untuk membangun pelayanan di Indonesia, termasuk tempat ini di mana saudara ada hari ini dan diutus. Semangat pengorbanan semacam ini telah memberi ruang untuk adanya dampak yang besar. Dr. Jeffrey sudah tiada. Kalau saudara pergi ke Panaikang, saudara hanya akan melihat kuburnya di sana. Tetapi saudara adalah cucu-cucu rohani yang akan melanjutkan pelayanan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh yang kita kenal. Mungkin saudara akan berkata, aku tidak seperti Dr. Jeffrey yang punya warisan yang seperti itu. Tapi sebuah kutipan dari seorang yang sangat dikenal dunia. Mother Teresa pernah berkata, if you can't feed 100 people, feed just one. Mungkin kita tidak bisa memberi makan ratusan orang, tetapi kita bisa memulai dengan memberi makan hanya satu orang. Mulailah dengan sesuatu yang kecil. Tidak harus saudara memimpi bahwa saudara akan memulai dengan sesuatu yang sangat besar. Karena untuk memulai dengan sesuatu yang besar, saudara akan menunggu lama untuk mengumpulkan. Dan pada akhirnya saudara tidak berbuat apa-apa. Ada banyak orang yang punya banyak, tetapi waktu dia punya banyak hatinya tidak rela lagi untuk memberikan. Karena butuh waktu lama untuk mengumpulkan, dia menjadi tidak rela untuk memberikan. Karena usahanya untuk mengumpulkan itu luar biasa sulit. Jauh lebih mudah memberi pada waktu saudara punya sedikit. Saudara punya banyak. Ada orang berkata, kalau saya punya banyak saya akan beri. Hati saudara akan dicobai waktu saudara punya banyak. Memberi 1/10 dari 1.100.000 tidak terasa berat. Tapi waktu saudara punya 1 miliar dan memberi 100 juta, rasanya 100 bisa digunakan untuk banyak hal. Itu menjadi tantangan bagi jiwa kita. Tetapi saudara perlu memiliki hati dan semangat yang mau berkorban. Kampus kita dikenal sebagai kampus yang menelurkan orang-orang yang semangat berkorban. Alumni-alumni dikenal sebagai orang-orang yang siap untuk berdiri di garis depan meskipun di daerah-daerah sulit. Dan kami masih berharap bahwa tidak ada kata-kata menyerah bagi alumni ST Jeffrey Makassar. Amin. Tidak ada kata-kata mundur. Tidak ada medan yang terlalu kita takuti. Amin. Ataukah saudara akan nyanyikan pujian, mana-mana Tuhan panggil asal jangan dibalepe katanya. Atau mungkin saudara ganti dengan sebuah kata daerah saudara yang lain dari kampung saudara yang terlalu sulit. Mana-mana Tuhan panggil asal jangan di Melawi Hulu. Atau di mana? Daerah yang sulit, mana-mana Tuhan panggil asal jangan di pedalaman Nabire sana, Paniai. Saudara, saya dengar kisah beberapa orang yang ada di sini, duduk di sini. Beberapa kali mereka bercerita bagaimana perjuangan itu. Tapi hari ini mereka masih ada di sini. Bahkan ada yang dipukuli sampai hampir mati. Tapi mereka tetap ada di sana karena mereka mau berkorban demi jiwa-jiwa yang ada. Saudara, semangat ini mesti masih ada pada kita. Hanya dengan cara itu kita akan melihat dampak yang besar.
Hanya dengan cara itu maka tema kita diutus untuk berdampak dapat tercapai. Bahwa saudara sungguh akan pergi dan saudara kami akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman pelayanan saudara. Amin. Yang terakhir saudara, ayat 14 Yesus katakan suruh mereka duduk dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh para murid? Walaupun tadinya mereka bilang suruh mereka pergi, tapi akhirnya mereka juga taat. Mereka lakukan apa yang Yesus perintahkan. Hal yang penting jika saudara ingin melihat dampak pelayanan yang besar adalah menaati perkataan Yesus untuk bertindak. Ini hal penting. Lakukan apa yang memberi makan sebanyak orang ini. Tetapi ketaatan terhadap perkataan Yesus menghasilkan sesuatu yang berbeda. Pada waktu mujizat pertama bukankah juga begitu, air menjadi anggur? Sang ibu berkata kepada para pelayan, ikuti saja kata-kata Yesus. Yesus bilang isi baskom-baskom ini dengan air. Mereka isi. Dan ternyata nanti sudah menjadi sesuatu anggur yang terbaik. Dan ada banyak hal. Waktu Yesus perintahkan, taat saja. Bulan lalu kita baru saja membicarakan tema yang saya kira banyak saudara sudah dengarkan. Tema bulan misi GKI, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Petrus berkata waktu Yesus bilang, ayo tolak ke tempat lebih dalam. Petrus bilang, aduh Tuhan, semalam-malaman ini kami sudah berusaha. Tidak ada hasil, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi dan menebar jala juga. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang di luar prediksi terjadi. Ada tangkapan besar. Yesus tidak selalu bekerja seperti yang kita pikirkan. Yesus kadang-kadang bekerja menurut rencananya dan tidak harus ikut rencana kita. Dan pada kita hanya diperlukan ketaatan untuk mengikuti rencananya. Saya mau berkata kepada calon wisudawan, wisudawati yang besok akan diwisuda, bahwa saudara hanya akan berhasil secara gemilang jika saudara menaati Yesus. Tidak peduli sebesar apa visi yang engkau punya dan sebagaimana seperti apa caramu untuk merumuskan itu. Mungkin ada rumus-rumus yang engkau aplikasikan untuk menyiapkan hal itu. Dan saudara berpikir bahwa oke, tahun depan ini, 5 tahun depan ini, 10 tahun depan ini. Dan semuanya rasanya tercatat. Tapi jika itu bukanlah kehendak Yesus dan jika itu bukanlah sebuah ketaatan kepada Yesus, saudara akan gagal. Seorang bernama Yunus dalam Alkitab pernah punya rencana lain dalam hidupnya. Dan di luar prediksi, ikan besar pun bisa tangkap dan bawa pulang. Hanya ada hal yang sangat penting. Taatlah sepenuhnya. Saudara siap untuk taat? Hanya itu cara yang terbaik. Ketika ada orang-orang yang memutuskan untuk menaati Yesus, sekalipun belum tahu apa yang akan terjadi, seringkali disitulah mujizat terjadi. Amin saudara. Cerita terakhir, seorang yang dikenal namanya William Carey, Father of Mission. Dia dikenal sebagai Bapak Misi Modern. Pada waktu ia akan pergi menanggapi panggilan Tuhan, menaati panggilan Tuhan dalam hidupnya ke India. Bahkan pendetanya pun tidak setuju dengan itu. Dan berkata kalau Tuhan mau selamatkan orang India, ada banyak orang lain yang bisa Tuhan utus dan pergi. Tetapi kamu ini di sini saja. Tapi memang bagi Carey, dalam hatinya, ia sangat percaya bahwa Yesus ada orang-orang yang harus pergi dan memberitakan kabar keselamatan itu. Dan itu mendorong hatinya setelah mendengarkan kabar tentang orang India untuk pergi ke sana meskipun itu tidak mudah bagi dia. Tapi syukur karena ia punya pekerjaan sebagai tukang sepatu dan ia juga senang belajar bahasa, itu telah menjadi modal untuk waktu ia pergi. Untuk kemudian menjadi alat dalam tangan Tuhan yang menghasilkan dampak yang besar bagi India. Ada kalimat pendek yang dia ucapkan, expect great things from God, attempt great things for God. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Allah.
upayakanlah, usahakanlah hal-hal yang besar juga bagi Tuhan. Saudaraku, berharaplah pada pertolongan Tuhan dalam perjalanan misi ini. Sambil engkau terus berupaya dan jangan berdiam diri saja. Kita senang dengan doa semalam suntuk. Tapi percayalah bahwa perlu ada kerja keras, ada perjalanan yang saudara harus tempuh, ada tindakan-tindakan nyata yang diperlukan untuk saudara menghasilkan sebuah hasil yang besar. Pesan singkat ini kiranya menjadi kata-kata pengutusan bagi saudara. Marilah kita belajar membangun visi dan keinginan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti Yesus yang selalu melihat kebutuhan orang lain sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kita untuk membuka tangan tidak hanya selalu menggenggam. Buka tangan saudara terulur untuk dapat menolong orang lain yang membutuhkan. Dan marilah kita belajar untuk percaya dan menaati Yesus yang mengutus kita. Bahkan ketika situasinya berada di kita. Ketika hal-hal itu terlihat seperti tidak masuk akal. Percaya saja. Dan taat saja. Dan lihatlah Tuhan akan melakukan pekerjaan besar di sana. Bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga. Kami sungguh sadar Tuhan. Bahwa hati kami, pikiran kami seringkali menjadi pongah juga. Oleh karena pencapaian-pencapaian prestasi akademik yang kemudian kami pikirkan cukup untuk pergi, cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan menghasilkan hasil yang baik. Tetapi hari ini kami diajar bahwa seringkali tidak demikian. Yang kami butuhkan adalah hati seperti Yesus yang selalu mau menolong, yang selalu melihat orang-orang yang terlantar dan kebutuhan orang-orang terlantar untuk dipenuhi, orang-orang lemah untuk dikuatkan, orang-orang yang susah untuk dihiburkan. Dan hati yang selalu rela berkorban, kendati pun dalam keadaan yang sulit. Tuhan, ajarlah kami agar kami terus menjadi taat, tidak bersandar pada pengertian kami sendiri karena kami menganggap diri kami berpengertian. Tapi tolong kami agar kami mengharapkan tangan kekal Yesus akan memegang, menuntun, memimpin kami dalam pelayanan ini. Dan pada waktu yang sama tangan itu juga yang mengerjakan perkara-perkara besar, meneguhkan, mengukuhkan kami sendiri, meneguhkan dan mengukuhkan orang-orang lain yang mendengarkan berita yang kami bawa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa demi nama Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan atas khotbah yang telah kita dengarkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai respon kita dari khotbah yang telah kita dengarkan, mari kita menaikkan pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 223, Kirim Hamba Ya Muhalis. Kita akan menyanyikan bait yang pertama
dan kedua. Kirim hamba yang muhalis cari jiwa yang sesat, berikan penghiburan selamat yang kekal. Dengan rela hamba junjung nikmat-Mu dan nama-Mu, serta masyurkan terus Injil anugerah-Mu. Panggillah kan hamba sekarang, hamba kelak menjawab ya baiklah Tuhanku. Dengan sudi hamba terima titah-Mu dan bawa terang, masyurkan terus Injil anugerah-Mu. Banyak jiwa yang terlukuatkan oleh firman-Mu, banyak pula yang merindu selamat-Mu. Banyak pun pelita padam rindu akan api-Mu, suruhlah ku bawa Injil anugerah-Mu. Panggillah kan hamba sekarang, hamba kelak menjawab ya baiklah Tuhanku. Dengan sudi hamba terima titah-Mu dan bawa terang, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan menyaksikan prosesi pengalungan medali kepada para calon wisudawan. Kepada Bapak Dr. Hengki Wijaya STP MTH dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekerja dalam Yesus Kristus. Untuk dalam pembacaan SK pengutusan ini, saya mengharapkan hadirin yang berbahagia untuk bisa tenang dan tertib. Dan saya akan mulai membacakan dari wisudawan program Pasca Sarjana. Dan untuk program Pasca Sarjana ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Ivan Weisman M.Hum dalam pemberian pengalungan. Saya akan membacakan surat keputusannya dan waktu lampiran nama-nama yang disebutkan itu dipersilahkan untuk maju seperti sebagaimana yang sudah diinstruksikan. Surat keputusan nomor 034 SK garing STFT J garing 9 Romawi garing 2022 tentang penetapan mahasiswa yang diutus pada hari ini, Jumat tanggal 9 bulan September 2022. Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafre Makassar menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafre Makassar perlu diwisuda. Mengingat satu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2.
Kepmendiknas nomor 178 garing U garing 2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 2842 garing SK garing BAM PT garing Akred garing M garing 5 Romawi garing 2021 tanggal 11 Mei 2021. Keempat, izin penyelenggaraan Ditjen Bimas Kristen nomor 421 tahun 2018 tentang pemberian izin penyelenggaraan program Stratum 2 program studi teologi tanggal 19 Oktober 2018. Memerhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Japre Makassar pada tanggal 7 September 2022 memutuskan menetapkan: pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diutus pada tanggal 9 September 2022. Kedua, mahasiswa yang diutus bertanggung jawab menjunjung tinggi nama Tuhan dan menjaga nama baik alma mater. Ketiga, demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 September 2022, Direktur Pascasarjana STFT Japre. Tembusan, 1 Ketua Yayasan Pendidikan Japre Makassar, kedua arsip. Lampiran surat keputusan nomor 034 garing SK garing STFTJ garing 9 Romawi garing 2022 tentang penetapan mahasiswa yang diutus pada malam pengutusan Jumat tanggal 9 bulan September tahun 2022. 1. Magister Teologi, Konsentrasi Teologi, MTH. 1. Sharon Putra Sore, asal Gereja Pantekosta Tabernakel Saron. 2. Shirley Ivorik Cuandi, asal Gereja GKI HSYG Makassar. 3. Adrianus Paridi, asal Gereja GBI Sumarorong. 4. Octavianus, asal Gereja Kristen Kalam Kudus. 5. Moses Sabandar, asal Gereja GKI Jemaat Bethesda Nabire. 6. Rowi Jarawadu, asal Gereja GKI Jemaat Bethesda Nabire. 7. Esau Tenoe, asal Gereja GKI Jemaat Bukit Sion Kebo. 8. Damaris Alopen, asal Gereja GKI Jemaat Betel Kimi Nabire Papua. 9. Misal Magai, asal Gereja GKI Jemaat Sion Woge daerah Mapia. 10. Gradus Bunai, asal Gereja GKI Jemaat Parisian atau Pagu daerah Mapia.
11. Agustina, asal Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea. 12. Frankie Wilson Mentansan, asal Gereja Kemel Injil Indonesia Jemaat Immanuel Sudian. 13. Andre Malau, asal Gereja Kemah Injil Indonesia Pintu Elok. 14. Gabriel Yober Rajo, asal Gereja Kibait Jemaat Merauke. 15. Nata Mandala Apui, asal Gereja GKI Getsemani Umak Diang. 16. Windy Denise Anastasia Hari, asal Gereja GKI Unlimited Church. 17. Yusran, asal Gereja GKI Kalvari Bamba Tado. 18. Dewi Tamalika Yara, asal Gereja Kibait Jemaat Mamuju. 19. Nia Elfri Yunita, asal Gereja GKI Kuala Lapang. 20. Elianata Ratu Kraman, asal Gereja GKSS Jemaat Oikumene Bumi Sudiam Permai. Berikutnya adalah program Magister Teologi Konsentrasi Biblika MTH. 21. Herianto, asal Gereja GKI Pos Pelayanan Holy Spirit's Youth Generation. 22. Yanto Antonius Thomas, asal Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Berikutnya adalah Magister Teologi Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen MTH. 23. Indra Oktavian Sandatoding, asal Gereja Kibait Jemaat Batubara Angkatan Laut. 24. Merpen Nawipa, asal Gereja GKI Jemaat Yerusalem Baguo Kabupaten Paniai Wilayah 3 Papua. 25. Yakobus Makai, asal Gereja GKI Jemaat Kasih Yaro Daerah Nabire. 26. Pelimon Madai, asal Gereja GKI Jemaat Bukit Sion Nabire Papua. 27. David Butu, asal Gereja GKI Iglesia Tugomani Daerah Mapia. Berikutnya Magister Teologi Konsentrasi Holistic Children Development MTH. Verni Marlien, asal Gereja
GKII Jemaat Alpha Omega Nabire. 29 Yeremiati Oktavia, asal gereja GKII Melak. 30 Jessica Tirsa Vele, asal gereja GKII Semirna Menehi Sentani. Berikutnya Magister Teologi Konsentrasi Konseling Kristen MTH Freddy, asal gereja GKII Tanjung Lapan. 32 Desi Mariam, asal gereja GTM Jemaat Bukit Batu Makassar. 33 Billy Relista Putra, asal gereja GKII Evata Kampro Walker Waina. 34 Kepas Pemundang, asal gereja GKII Jemaat Borong. Vita Susana Toli Anza, asal Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Mandai. Victor Sugardale, asal gereja GKI Eroi Sorong Papua Barat. Nurhayati Saragi, asal gereja GMII Gloria Barat Sulawesi Barat. 38 Dea Anggriani Pondaak, asal gereja GIM Jemaat Siong Woloang. 39 Dewi Utari, asal gereja Charis of Christ Community Church. 40 Harald Glandinov Kadiaman, asal gereja GKII Jemaat Muara Asa Kutai Barat. 41 Robertson Yusia, asal gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan.
Demikianlah proses untuk program pasca sarjana, proses pengalungan. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh program pasca sarjana. Surat keputusan nomor 032-SK-STFTJ-Romawi 9-2022 tentang penetapan mahasiswa yang diutus pada hari ini, Jumat tanggal 9 September 2022. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafre Makassar menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafre Makassar perlu diutus. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kepmendiknas Nomor 178/U/2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 367/SK-BAMPT-Akred-PT-4 Romawi-2021 tanggal 27 April 2021. 4. Isim penyelenggaraan Ditjen Bimas Kristen nomor 420 tahun diutus pada tanggal 9 September 2022. Kedua, mahasiswa yang diutus bertanggung jawab menjunjung tinggi nama Tuhan dan menjaga nama baik alma mater. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 September 2022. Ketua STFT Jafre Makassar, Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Tembusan 1. Ketua Yayasan Pendidikan Jafre, kedua arsip. Saya akan membacakan lampiran surat keputusan dan teman-teman wisudawan, calon wisudawan yang mau diutus silakan maju ke depan. Lampiran surat keputusan nomor 032-SK-STFT-J-Romawi 9-2022 tentang penetapan mahasiswa yang diutus pada hari ini, Jumat 9 September 2022. Program Sarjana Stratum 1 Ilmu Filsafat Konsentrasi Teologi. 1. Lino Baros Buntuli, asal gereja GBI Glow Fellowship Center Network Makassar. 4. Sminer Gun, asal gereja GKI Jemaat Tanjung Nanga, Kalimantan Utara. 5. Yosef Setianto, asal gereja GKKA Jemaat Suakon, Kalimantan Timur. 6. Denny, asal gereja GPDI Philadelphia Mulyo Rejo Luwu Utara. 7. Desem Lian, asal gereja GKII Jemaat Teluk Selimau Tanjung Selor, Kalimantan Utara. 8. Halena Ipadakari, asal gereja GKII Jemaat Liku Tau Alor, Nusa Tenggara Timur. 9. Kori, asal gereja GKII Jemaat Rantau Panjang, Kalimantan Timur. 10. Maleni Mariam Atakari, asal gereja GKI
Baik, selanjutnya nomor urut 12 Yurmin Yando, asal gereja Presbyterian Indonesia, Jemaat Makassar. 13 Richard Everson Bill Sumigar, asal Gereja Kristen Bahtera Injil, Jemaat Kanaan Makassar. 14 Amelia Glorianti Ida, asal Gereja Gerakan Pentakosta Blessing Family Makassar. 15 Carlina P. Lolongan, asal Gereja Kibait Jemaat Labasan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 16 Delia Pinky bin Rangga, asal Gereja GKII Jemaat Eklesia Apostolik Kingdom Church Makassar. 17 Eli Agung, asal Gereja GKII Jemaat Ebenezer Desa Wisata Pulau Sapi, Kalimantan Utara. 18 Elia Dede Kurniawan, asal Gereja GKII Jemaat Grizim Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 19 Elvi Triwahyuni, asal Gereja GKII Jemaat Binai, Kalimantan Utara. 20 Feby Bunga Parri, asal Gereja GKII Jemaat Niel Lepe, Mamuju, Sulawesi Barat. 21 Freirianus Erwin, asal Gereja Kibait Jemaat Limbong, Tanah Toraja. 22 Hagai, asal Gereja GKII Jemaat Lonlis, Kalimantan Timur. Selanjutnya nomor urut 23 Hasniati, asal Gereja Kristen Sulawesi Selatan Gloria, Salutabang. 24 Helena Dionesia Pembuain, asal Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Petra Muli Merauke. 25 Juan Rickson, asal Gereja Kristen Injil Bethel Mulia, Puncak Jaya, Papua. 26 Julianus Bui, asal Gereja GKI Jemaat Philadelphia, Kerapa, Sepang, Kalimantan Barat. 27 Kesia Phoebe Lelujan, asal Gereja Jemaat Kristen Indonesia, Amanat Agung, Sulawesi Selatan. 28 Leoni Weni Fred Dimo Mon Mau, asal Gereja Kema Injil Indonesia Papua, Sion Sarmi, Papua.
29. Meti Lydia Taik, asal gereja GKI Jemaat Salon Makassar. 30. Olivia Krismayani, asal gereja Kibait Jemaat Paku Makale, Tanah Toraja. 31. Renard Lolongan, asal gereja Kibait Timika. 32. Rieske Rumbai, asal gereja Kristen di Luwuk Banggai, Jemaat Peniel Pongian. 33. Rizwan, asal gereja GKI Jemaat Getsemani Maruyo, Sumarorong, Sulawesi Barat. Selanjutnya nomor urut 34, Sape, asal gereja GKII Jemaat Bukit Sion Rakasan, Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. 35, Selvi Riani Jemai, asal gereja GKII Jemaat Eklesia Pondok Indah Biak, Papua. 36, Teddy Yeski Manajang, asal gereja Kibait Parepare, Sulawesi Selatan. 37, Yolanda Natalia Ramadhani Marante Kena, asal gereja GKI Jemaat Parousia Makassar. 38, Joshua Gesler Awanusi, asal gereja GKI Jemaat Moria Kota Raja Jayapura. 39, Regina Trifosa Sulo Rambe, asal gereja GPDI Eli Monconloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nomor urut 40, Mekina Tabuni, asal gereja GKI Jemaat Bahtera Munak, Papua. 41, Noviati, asal gereja GKI Jemaat Jelarai Selor, Kalimantan Utara. 42, Rikan Christine, asal gereja GKI Jemaat Singai Terang, Kalimantan Utara. 43, Belvi Septiani Lian, asal gereja GKI Jemaat Longlian, Kalimantan Utara. 44, Feby Noveni, asal gereja GKI Jemaat Lompari, Kalimantan Utara.
Selanjutnya nomor urut 45 Igit Liwai asal gereja GKI Jemaat Nawan Baru Apau Kayang, Kalimantan Utara. 46 James Bulela asal gereja Pantekosta Isa Almasi Maros, Sulawesi Selatan. 47 Dewi asal gereja GKI Jemaat Singai Terang, Kalimantan Utara. 48 Alexander Lukas asal gereja GKI Jemaat Baitani Bitung, Sulawesi Utara. 49 Jubrianto asal gereja Makassar City Blessing. 50 Angelia Budiman asal gereja GKI Jemaat Agape Tip, Sulawesi Utara. 51 Devli asal gereja GKI Jemaat Lamin Talunsur Tanjung Redep, Kalimantan Timur. 52 Angel Somakila asal gereja GKI Jemaat Silolo Buka. 53 Grace Carolina Sambano asal gereja Kibait Tendang Kulang, Tanah Toraja. 54 Grace Gloria Kadaang asal gereja Toraja Jemaat Tamlan Ria Makassar. 55 Jenny Lin asal gereja GKI Jemaat Mansalon, Kalimantan Utara. Selanjutnya nomor urut 56 Livia Afis asal gereja Toraja Mamasa Jemaat Efrata Minanga, Sulawesi Selatan. 57 Lore Niati Paul asal gereja GKI Jemaat Philadelphia Dada Baru. 58 Petra Arnoldi Nodo Hitu asal gereja GKI Jemaat Philadelphia Wesapa Kota Kupa, Nusa Tenggara Timur. 59 Resti Sari Somakila asal gereja GKI Jemaat Tondo Makale, Tanah Toraja. 60 Selvina RB asal gereja Toraja Mamasa, Immanuel Sepang Mamasa, Sulawesi Barat. 61 Julius Sep asal gereja GKI Jemaat Lompari, Kalimantan Utara. 62 David Lino asal gereja
Gereja Toraja Jemaat Siporanu, Makassar. Berikutnya adalah Prodi Pendidikan Agama Kristen, konsentrasi pelayanan anak dan remaja PAR, nomor urut 63, Novelik Agung, asal gereja GKI Jemaat Jelarai Selor, Kalimantan Utara. 64, Yusak Samuel Sikora, asal gereja GKI Jemaat Yegar Sahaduta, Jayapura. 65, Eldre Valda Ubang, asal gereja GKI Jemaat Talita Kum, Sendawar, Kutai Barat. 66, Gifta Eunik Kebati, asal gereja GKI Jemaat Adolphus Sentani, Papua. Nomor urut 67, Neti Elviani, asal gereja GKI Jemaat Tumahop Salab, Malinau, Kalimantan Utara. Selanjutnya nomor urut 68, Ortia Listina, asal gereja GKI Jemaat Tanjung Nanga, Kalimantan Utara. Nomor urut 69, Rani Widyanti Paulus, asal gereja GKI Jemaat Merasa Luar, Kalimantan Timur. 70, Dalila Plai Koel, asal Batu Licing, Kalimantan Selatan. 72, Marveni, asal gereja GKI Jemaat Yudea Semeruduk, Kalimantan Barat. 73, Meli, asal gereja GKI Jemaat Philadelphia Semajau, Mekar, Kalimantan Barat. Edwin Adyono Sitolong, asal gereja Toraja Jemaat Telo Batua, Makassar. 77, Loren Cornelius, asal gereja GKI Jemaat Muara Barong, Kutai Barat, Kalimantan Timur. 78, Marsonius, asal gereja GKI Jemaat Kaliamok, Kalimantan Utara. 79, Angela, asal gereja GKI Jemaat Kanaan, Kalimantan Utara.
Berikutnya nomor urut 80 sampai dengan 85. James, asal Gereja Kristen Sulawesi Muju. 81. Maggie B. Soedarman, asal Gereja GPDI Kristus Gembala, Marabuana, Sulawesi Selatan. 82. Yeni Febri, asal Gereja GKII Jemaat Malinau Baru, Kalimantan Utara. 83. Trianus, asal Gereja GKII Jemaat Buluksen, Kalimantan Timur. 84. Alfian Simpson Sukardi, asal Gereja GKII Jemaat Ebenezer Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 85. Franz Wandi Edison, asal Gereja GKII Bukit Golgota Loa Duri Ulu, Kalimantan Timur. Demikianlah prosesi pengalungan malam pengutusan. Terima kasih untuk Pendeta Dr. Tri Supartini MTH dan juga Bapak Pendeta Dr. Ivan Weisman M.Hum dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh para calon wisudawan. Dipersilahkan.
Untuk mengakhiri ibadah pada malam ini, kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 156, Berdiri Karena Yesus. Dinyanyikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan berdiri. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan kaki Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit pagi Yesus, mohonkan tuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Doa pengutusan dipimpin oleh Bapak Pendeta Husain Sasdiman STH MTH. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang telah memimpin dan menyertai ibadah pengutusan malam hari ini. Dari pertama, pertengahan hingga akhirnya ini, kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur atas para wisudawan, wisudawati, pasca sarjana dan sarjana yang pada malam hari ini telah diutus, dan kami memohon penyertaan Tuhan kepada mereka. Kiranya di dalam pelayanan mereka sungguh akan berdampak di dalam keluarga, di dalam gereja, dan masyarakat.
Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga. Turunlah anugerah-Mu, turunlah penyertaan-Mu, turunlah berkat-Mu atas kami sekalian dan atas para utusan-utusan-Mu, para wisudawan-wisudawati, sarjana dan pasca sarjana ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah malam pengutusan calon wisudawan Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Japrai Makassar tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah bersama-sama mengikuti acara kita yang kedua, dan selanjutnya kita akan mengikuti acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, selaku Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Japrai Makassar, sekaligus pemberian penghargaan kepada dosen terfavorit serta wisudawan terbaik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu semua. Tentu yang kami hormati Bapak Ketua Umum Gereja Kemai Injil Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda, THM, juga Bapak Sekretaris Umum Gereja Kemai Injil Indonesia, Bapak Pendeta Hussein Sasdiman, STH MH. Yang kami hormati pula Ketua CMA Indonesia, Bapak Pendeta Andrew Break, PhD, dan keluarga. Juga yang kami hormati Badan Pengurus Yayasan yang hadir, Bapak Sekretaris Yayasan, Bapak Pendeta Dr. Simon Alexander Tarigan, SPTHT MTH, Bapak Ketua Wilayah Gereja Kemai Injil Indonesia Timur, Bapak Pendeta Dr. Charles Wesley Kamasi, Bapak Ketua Wilayah GKII Wilayah Papua 3, khusus hadir dari Papua nih. Ini luar biasa, wilayah terjauh boleh hadir kali ini. Selamat datang Bapak Pendeta Joakim Mote. Yang kami hormati para dosen dan juga karyawan-karyawati yang boleh hadir pada malam hari ini. Segenap karyawan-karyawati juga yang kami hormati, para undangan, hamba-hamba Tuhan, para gembala, saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah datang, senang bisa berjumpa malam ini dan mengutus mahasiswa kita bersama. Juga yang kami hormati dan banggakan para orang tua yang datang dari berbagai tempat tentunya di Indonesia yang merupakan berbahagia pada malam hari ini. Bolehkah berdiri di tempat Bapak Ibu, orang tua wisudawan yang hadir?
Ya, semua wisudawan wisudawati, berilah tepuk tangan yang meriah sebagai tanda terima kasih saudara kepada orang tua yang telah memungkinkan saudara ada di level ini. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Dengan sangat bangga kami menyambut kehadiran Bapak Ibu di sini. Dan kalau ada masih ada adik-adik wisudawan wisudawati yang masih ada di rumah dan mau diutus, utus lagi lah ke sini. Dan tentunya yang kami banggakan wisudawan wisudawati yang tentu sangat berbahagia malam ini. Boleh tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Tentu saya tidak berpanjang lebar karena tadi juga pesannya sudah disampaikan. Tetapi kami hanya mau menyampaikan rasa bangga kami atas semua kehadiran kita. Dukungan dari Badan Pengurus Pusat sebagai pembina, dukungan dari Badan Pengurus Yayasan sebagai pengawas sekaligus yang memang dalam hal ini senantiasa setia mendampingi kami, mendukung kami untuk pengembangan kampus tercinta. Dukungan dari berbagai wilayah denominasi yang mendukung kampus ini, termasuk tadi saya tidak sebut satu persatu tetapi ada dukungan dari para misionari. Terima kasih Bapak Ibu, para misionari juga. Saya mau minta juga para dosen untuk berdiri dan keluarga yang hadir. Silakan berdiri para dosen yang hadir. Para dosen yang hadir tolong berdiri. Bertepuk tanganlah sebagai tanda terima kasih saudara. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Kami sungguh bangga untuk menjadi partner saudara dalam pelayanan ini. Dan hasilnya kita lihat 126 orang boleh ditamatkan pada hari ini. Tentu segala pujian hanya bagi Tuhan. Karyawan-karyawati saya juga minta untuk berdiri yang hadir di ruangan ini. Ada karyawan-karyawati kami yang hadir. Boleh berdiri Bapak Ibu. Rupanya mereka selalu sibuk di belakang. Tetapi yang terakhir saya juga ingin mengundang berdiri semua panitia yang berlelah letih untuk menyiapkan mulai dari persiapan retreat sampai kepada wisuda besok yang dikomandoi oleh Ibu Dr. Tri Supartini. Silakan berdiri panitia dan mari kita berterima kasih juga untuk mereka. Terima kasih. Tidak ada hal yang kami dapat berikan, tetapi ucapan terima kasih yang tulus seraya mendoakan agar semua kita boleh diberkati dalam pengabdian pelayanan dimanapun Tuhan percayakan di level apapun itu. Tuhan kiranya senantiasa memakai kita semua bagi kemuliaan-Nya sendiri. Hanya bagi orang tua kami mau sampaikan bahwa terima kasih mempercayakan anak-anak putra putri terbaik Bapak Ibu untuk dibina di kampus ini. Besok mereka segera diwisuda dan kami kembalikan kepada keluarga. Tetapi tolong keluarga relakan mereka karena keputusan yang mereka ambil untuk melayani Tuhan. Mereka sudah bulat sejak awal. Memang kami kembalikan sebagai alumni, tetapi mereka mungkin akan meninggalkan keluarga lagi. Karena mereka harus pergi ke tempat di mana mereka terutus dan dipanggil untuk melayani. Dukungan keluarga juga mereka tetap butuhkan. Dan bagi alumni, Alma Mater adalah ibu bagi kita semua. Kami hanya meminta supaya para alumni mengingat Alma Mater, mendoakan kami, dan mendukung Alma Mater ini. Waktu saudara melayani dan ada hasil-hasil pelayanan, utuslah lagi. Semoga saudara sendiri tidak kapok selama menjalani studi di tempat ini. Kayaknya kapok semua ya. Oh tidak. Baik, saya singkat saja untuk sambutan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kesempatan ini kami ingin memberikan penghargaan-penghargaan kepada para dosen terfavorit. Bukan para dosen terfavorit, kepada dosen terfavorit. Tentu semua dosen ini adalah favorit mahasiswa. Amin ya. Tetapi karena ada pilihan terfavorit, maka memang ada satu yang terpilih. Tidak berarti bahwa yang lainnya tidak terfavorit. Karena memang ada banyak nama dan semua juga dipilih mahasiswa, tetapi yang kami pilih adalah yang terbanyak pemilihnya. Dan yang kedua adalah juga karyawan atau karyawati terfavorit.
Nah, untuk itu malam hari ini untuk dosen terfavorit. Siapakah dia? Dosen terfavorit versi wisudawan 2022-2023. Reverend Christopher J. Luthi, PhD. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dan saya mengundang beliau dari utusan pionir Australia, tetapi bekerja sama dengan CMA Indonesia menjadi tim CMA yang ada di kampus. Dan karena malam ini ada Ketua CMA Indonesia hadir di sini, saya memberikan penghormatan ini kepada Bapak Pendeta Andrew Brigg, PhD, untuk menyampaikan penghargaan ini kepada dosen mereka. Terima kasih. Diwakili oleh Pak Kris, terima kasih buat semua dosen. Dan karyawan atau karyawati terfavorit pada tahun ini versi wisudawan wisudawati diberikan kepada Saudari Rensiani Burakembong, Eskom. Kepada Saudari Rensi, harap berdiri. Saya mengundang Bapak Ketua Umum untuk menyampaikan penghargaan ini. Yang dinantikan juga tentu penghargaan kepada wisudawan atau wisudawati terbaik. Wisudawan wisudawati terbaik untuk program sarjana. Perlu diketahui bahwa ini bukan hanya kriteria IPK tertinggi. Selain IPK juga adalah prestasi mahasiswa dan kontribusi mahasiswa selama berada di kampus, termasuk dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di kampus. Jadi bukan satu-satunya IPK tertinggi. Dan selain piagam penghargaan ini, yang bersangkutan memenangkan voucher buku untuk belanja di Kalam Hidup. Belanja di toko Kalam Hidup sebesar Rp500.000. Penghargaan ini bagi S1 diberikan kepada Saudari Resti Sari Somakila. Saya minta perwakilan dosen untuk menyerahkan penghargaan ini kepada Saudari Resti, Bapak Pendeta Daniel Kem. Silakan Pak Kem.
Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Yang kedua, kepada piagam penghargaan diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi pasca sarjana yang sama kriterianya yang tadi, bukan hanya IPK tertinggi, tetapi juga dalam berbagai keterlibatan kontribusi kepada kampus dan juga tentu ketaatan terhadap peraturan sekolah selama mengikuti pendidikan, dan kepadanya juga mendapatkan voucher belanja buku di toko Kalam Hidup sebesar Rp500.000. Dan penghargaan ini diberikan malam hari ini kepada Elianata Ratuk Ramang. Mewakili Yayasan Pendidikan Jafri, kami mengundang Bapak Sekretaris Yayasan, Bapak Pendeta Simon Tarigan, mewakili Yayasan menyampaikan penghargaan ini. Demikianlah penghargaan-penghargaan yang kami dapat berikan dari sekolah. Tetapi bagi para wisudawan, wisudawati, kalian akan mendapatkan penghargaan sendiri nanti. Waktu kalian mulai mengukirkan pelayanan-pelayanan saudara di tempat pelayanan. Walaupun itu bukan fokus kita. Kepada Bapak Ibu, orang tua wisudawan, mungkin ada yang datang dari daerah. Dan meskipun ini masih masa Covid, tapi jangan lupa menikmati Sarakba Kota Makassar. Atau paling tidak sekedar jalan-jalan ke Pantai Losari, dan sekarang di depannya ada namanya CPI, Center Point of Indonesia, bisa jalan-jalan ke sana, atau kuliner Makassar yang terkenal enak-enak. Akhir kata, demikian sambutan kami, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah sambutan dan juga pemberian penghargaan bagi dosen, karyawan terfavorit, serta wisudawan terbaik. Terima kasih Bapak. Sambutan yang kedua oleh Ketua Alumni Pusat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar kepada Bapak Charles Tesi MTH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Tentu saya mesti menyapa dulu para ketua-ketua kita. Selamat malam Pak Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda, Ketua Wilayah Bapak Pendeta Dr. Charles Kamasi yang saya hormati juga. Ketua daerah mungkin ada yang mewakili Pak Simon, Pak Niko, Pak Pendeta Niko, dan juga para hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini yang saya juga hormati. Yayasan yang diwakili Bapak Pendeta Dr. Simon, selamat malam Pak, juga para dosen, ketua sekolah, Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara, dan para dosen, para ketua sekolah yang saya juga banggakan, para dosen, karyawan, dan juga para orang tua murid yang hadir pada malam hari ini, dan juga tentu pada para wisudawan, wisudawati yang saya kasih. Pertama-tama tentu kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan sudah nyata. Adik-adik, saudara-saudara, kuliah sekian tahun, sampai malam hari ini besok diwisuda atau disudahi, beda tipis itu. Wisuda, disuda, tetap diwisuda besok. Tentu kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sudah boleh menyertai Bapak Ibu Saudara sampai dengan tingkat pencapaian besok akan diwisuda. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa besok bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari perjalanan Bapak Ibu dalam pelayanan, dalam mungkin ada yang mau lanjut sekolah, ada yang pelayanan, ada yang melamar kerja, jadi guru,
ada yang mau menikah, ya itu semua pilihan. Tetapi apapun itu, ini malam Bapak Ibu Saudara sudah diutus dan kiranya bisa menjadi berdampak dalam kehidupan pelayanan ke depan yang Tuhan percayakan. Yang berikut saya ingin katakan bahwa selama kuliah di sini tentu ada suka dan duka yang Bapak Ibu Saudara sudah lalui. Saya ingin katakan bahwa dukanya kubur di sini, simpan di kampus. Sukanya aja yang dibawa keluar. Beritakan, ceritakan. Karena dengan rasa suka itu, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara akan cinta terhadap alma mater. Kita tidak mungkin cinta alma mater kalau kita ingat duka-dukanya, kepahitan yang ada. Begitu ingat kampus, langsung ingat dosen, dulu ini saya tidak lulus dengan dosen ini. Pahit langsung. Tinggalkan Bapak Ibu. Ini malam tinggalkan, kubur. Bawa sukanya, ceritakan keluar bagaimana sukanya. Jadi ketika di luar ketemu dengan alumni, ada sukacita. Bukan ketika ketemu dengan alumni di luar, duka cita yang ada. Sedih, ingat. Jangan, tinggalkan. Kubur dukanya, bawa sukanya. Dan dimanapun Bapak Ibu ketika ketemu dengan alumni, bisa saling bercerita, saling berbagi suka, bukan berbagi duka. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berpanjang-panjang. Kami dari Ikatan Alumni Pusat STFT Jeffrey Makassar mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah akan diwisuda besok, dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara sebagai alumni, sebagai keluarga yang baru, sebagai alumni dari STFT Jeffrey Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sambutan yang ketiga oleh Ketua Yayasan Pendidikan Japrai Makassar kepada Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua karena pada malam ini beliau tidak ada di tempat dan beliau menelepon saya untuk mewakili beliau memberikan sambutan pada malam hari ini. Bapak Ketua Umum Gereja Kemah Injil, Bapak Pendeta Daniel Ronda yang saya hormati, bersama dengan Pak Pendeta Sas, Sekretaris Umum, bersama unsur dari Sinode mungkin, para pengurus Yayasan Pendidikan Jafri yang saya kasihi, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jafri, Bapak Pendeta Dr. Robi Pangara, yang kami hormati bersama dengan seluruh unsur pimpinan, Ketua Misi SMA, bersama dengan seluruh saudara, para pendeta, gembala, orang tua, wisudawan yang pada malam hari ini begitu berbahagia, dan secara khusus kepada para wisudawan dan wisudawati yang malam hari ini sangat berbahagia. Ada yang 2 kali berbahagia karena dikalungi oleh pacarnya. Saya hanya ingin mengatakan, gereja couple bersiap untuk memberkati saudara. Silakan. Nah, dalam waktu-waktu yang berbahagia ini, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini anaknya sudah diwisuda. Mereka sudah mencapai 1 tahap lagi. Saya juga sebenarnya berbahagia karena anak saya juga di sana diwisuda. Mana Yurmin tadi? Ya. Cuman saudara bilang, kenapa rambutnya keriting, rambut saya lurus? Itu anak angkat saya. Ya, jadi 2 tahun lalu saya tantang dia untuk menjadi seorang gembala dan saya ikuti, dan tahun lalu dia sudah menjadi pendeta. Dia lebih dulu pendeta, baru dapat STH.
Ya. Jadi itu sudah anak saya dan berikut saya siap untuk mengawinkan dia di kapal ini. Jadi yang pertama, selamat berbahagia kepada orang tua para wisudawan. Luar biasa dan sangat luar biasa malam ini. Saya juga teringat ketika saya di wisuda seperti saudara, luar biasa berbahagia. Sekali lagi selamat. Yang kedua, semua ilmu sudah diberikan kepada saudara dan saudara sudah punya pengetahuan. Namun satu hal saya ingatkan, tahu adalah satu hal dan melakukan adalah hal yang lain. Banyak orang tahu, semua perokok itu tahu bahwa merokok itu menyebabkan kanker. Tapi mereka tidak juga berhenti merokok. Semua orang tahu bahwa kalau kita pegang sampah, kita harus membuang di tempat sampah. Tapi tahu orang juga membuang di tempat sembarangan. Semua orang tahu, lampu kuning berarti siap-siap untuk berhenti. Tapi lihat apa yang terjadi lampu kuning, orang tambah gas. Artinya apa? Anda bisa tahu. Tapi sebelum Anda melakukan, Anda tidak akan sampai kepada tema kita malam hari ini, berdampak. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, lakukanlah. Laksanakan tugas penginjilan itu. Beritakan kepada orang lain dimanapun saudara ada. Dan yang terakhir, lagu yang saudara nyanyikan tadi bermakna begitu dalam. Bait terakhir dari lagu itu mengatakan, namamu yang agung kan ku beritakan. Takkan ku ingkari seumur hidupku. Saya hafal lagu itu karena saya merenungkannya pada tengah malam pada waktu membuatnya. Dan saya membayangkan bahwa kita tak akan pernah berhenti memberitakan nama yang agung itu. Mari kita nyanyikan bait yang terakhir, best kalau saya tidak salah. Namamu yang agung kan ku beritakan. Terus semua. Takkan ku ingkari seumur hidupku. Demikian sambutan saya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sambutan yang terakhir oleh Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda, TXM. Persilakan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam, shalom. Puji Tuhan. Saya sungguh merasa kehormatan setiap tahun dapat datang dan melihat terjadi proses yang sangat luar biasa dalam pendidikan di kampus ini. Pertama-tama mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan, baik S2 maupun S1. Kiranya Tuhan memakai saudara sangat dengan luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk mahasiswa. Terima kasih kepada orang tua yang telah mengutus, menyerahkan, dan mendukung anak-anak sehingga mereka boleh ada di sini dan mereka akan menjadi orang-orang yang membuat sejarah dalam pelayanan dimanapun Tuhan taruh mereka. Bapak Ibu, terima kasih juga kepada pimpinan STT Jeffrey, Bapak Pendeta Robi dan seluruh sivitas akademika, para dosen, staf yang begitu berdedikasi mengembangkan pelayanan ini sangat luar biasa. Setiap tahun kelihatan perubahan dan kemajuannya. Ada amin para mahasiswa wisudawan? Ya, ada amin.
90% bilang amin, Pak. Tapi maksudnya 100%, mereka yang lain sudah menunggu kapan selesai. Terima kasih kepada para dosen yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat orkestra ini kemajuan. Dan kami berharap bahwa berikutnya akan ada prodi musik gerejawi. Oke, iya. Yang tepuk tangan di sini, yang di sini tidak ya. Tapi saya sendiri senang sekali karena ini pergumulan besar gereja saat ini, pelayanan musik gereja. Dan saya diberitahu grand piano yang ada ini, Pak, ini bukan yang dulu, yang baru ini katanya, yang dulu ada, dan ternyata banyak sekali sekarang alat musik yang baru. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, juga para undangan, para pendeta gereja, Pak Ketua Wilayah, Pak Pendeta Charles Kamasi, Pak Mote, terima kasih sudah datang dari Papua, dan juga para pendeta gereja sahabat semua yang hadir. Kami sangat memerlukan dukungan semua pihak gereja, karena kita harus saling bahu-membahu, bergandengan tangan, berarak bersama dalam perarakan besar untuk misi Indonesia dan dunia. Terima kasih atas dukungan gereja-gereja, sahabat. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah momen yang istimewa juga, karena anaknya Pak Sekum juga diwisuda, dan saya senang. Ya, Bapak Sekum kami, siapa nama anaknya Pak? Dede, mana dia itu? Berdirilah dulu. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan dia sudah ada pacar di sini. Ya, tapi harus izin orang tua ya, sekalian lapor ya. Jadi satu sukacita. Karena apa? Sukacita bukan hanya Pak Sekum, ternyata banyak anak pendeta yang diutus. Tadi saya lihat, wah, dari Papua, Kalimantan, anak pendeta, Pak Somakila juga ada, Pak Nusi ada juga, Pak Cornelis juga ada. Wah, banyak sekali anak pendeta yang diwisuda. Saya dengan Pak Charles bilang, rupanya anak kita tidak ada yang di STT Jeffrey ya. Ya, jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Thank you. Dan yang istimewa juga, momen yang sangat luar biasa, pendeta-pendeta dari Nabire, Papua 3. Wah, luar biasa sekali. Oke, ada 10 ya. Sangat luar biasa. Mereka ini pasukan-pasukan yang sudah membuktikan kesetiaan di lapangan. Sekarang Tuhan terus memakai mereka secara luar biasa. Mari yang 10 itu berdiri, Bapak Ibu, yang dari Papua, Pak Niai. Kita beri tepuk tangan secara khusus ya. Oke, luar biasa. Ya, silakan duduk Pak. Jadi ada kelas komunitas di Paniai di Nabire, dan ini mereka akan kembali, dan ada STT di sana yang harus dikembangkan. Mereka harus punya S2 yang bagus, yang terakreditasi baik sekali. Dan untuk syarat menjadi dosen, tidak bisa sembarang menjadi dosen kalau akreditasi sekolahnya tidak baik sekali. Jadi orang tua yang mau memikirkan sekolah, carilah sekolah yang akreditasinya baik sekali, dan itu ada di STT Jeffrey. Ya. Jadi thank you Bapak-bapak dari Papua. Ya, kita ketemu bulan berapa lagi? Bulan depan di Nabire, dan kami senang boleh melihat keberhasilan ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, titipan pesan saya untuk para wisudawan. Saya tidak tahu gambar ini kenapa dipilih, dan saya lahir besar di Bali, punya ibu orang Bali, selalu suka membaca simbol. Mungkin panitia tidak bermaksud apa-apa, tapi saya dari tadi merenung-renung apa yang dimaksud dengan gambar ini. Apakah diutus ke gereja gedung yang besar-besar ini? Itulah kita diutus ya. Jadi tidak diutus ke kampung-kampung, jadi hanya ke tempat-tempat yang besar, tidak lagi ke Paniai, ke mana, ke Gata, hanya ke tempat-tempat yang begini. Tapi kenapa ada hijau lagi? Saya merenung-renung apa yang dia maksud ini. Oleh
desainernya. Tapi saya memaknainya lalu, karena saya tidak ada yang memberitahu, jadi saya memaknainya sendiri. Jadi gedung-gedung besar ini memang kita sedang memasuki dunia digital. Karena di situ ada YouTube, ada Google, ada Instagram, ada Facebook. TikTok enggak ada ya. Ya, tidak. Ada. Oh, ada. Oh, ada di juga. Tuhan sedang memanggil kita masuk ke dunia digital. Tuhan sedang memanggil kita berdampak di sana. Jadilah TikTokers. Jadilah YouTuber. Tidak perlu Anda ditempatkan di mana. Di kampung di mana saja. Ada satu TikTokers, alumni Jeffrey, Immanuel Matu namanya. Dia ada di kampung yang sangat terpencil. Tapi setiap kali dia membuat ayat Alkitab setiap pagi. Tahu enggak saudara, puluhan ribu yang membuat likes. Saya membuat TikTok, untung-untung ada 50. Ya. Anak muda ini luar biasa. Dia di desa, dia di kampung. Tapi dia berdampak, puluhan ribu orang mendapat berkat likes. Tiap hari, saya rasa itulah berdampak yang luar biasa. Bukan Bapak Ibu diutus ke kota Jakarta ini ya, tapi simbolnya. Tapi kenapa ada hijau? Pesan saya, panggilan untuk lingkungan alam semesta, ekologi. Ingat, hutan sungai di Kalimantan sudah hancur. Begitu pula di Papua dan seterusnya. Kita terpanggil untuk panggilan alam, untuk memelihara alam semesta ini. Gereja harus berdampak, keluar. Mulai dari hal-hal sederhana seperti Pak Dr. Simon katakan sampah. Mulai dari penghijauan dan seterusnya. Bishop Dr. Mastre, seorang bishop dari Gereja Protestan Bali, ketika dia duduk dekat berbicara di depan hamba-hamba Tuhan, dia bilang, saya berharap setiap gereja lokal itu indah. Ada tempat yang hijau, taman yang bagus, dan semuanya. Karena apa? Karena setiap jemaat yang datang, kita akan ceritakan tentang sorga. Tapi bagaimana mereka bisa membayangkan sorga kalau gerejanya tandus, jelek dan kotor. Ini panggilan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita berdampak. Dalam ulang tahun PGLI, Persatuan Gereja-Gereja Injili di Batam yang saya hadiri pada bulan lalu, Ketua Umum PGLI mengingatkan panggilan gereja Injili, mengabarkan Injil, tetapi juga berdampak bagaimana peran gereja untuk memelihara alam dan lingkungannya. Baik lewat bersuara ataupun melakukan tindakan-tindakan yang bersifat lokal di tempat masing-masing. Saya rasa itu pesan dari gambar ini. Itulah pesan malam ini. Karena besok ada orasi pesan yang lain lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya lewat malam pengutusan ini sebagai tradisi yang sangat baik sekali. Tradisi yang sudah dipelihara sejak lama. Di mana mulai dari retret, di mana Bapak Ibu saudara-saudara para alumni berdoa bersama-sama, mengikat, mengakrabkan diri, membuat relasi satu kepada yang lain. Supaya waktu Bapak Ibu saudara-saudara pulang, Bapak Ibu saling berjejaring satu kepada yang lain. Tapi pada saat yang sama hari ini saudara diutus dan memberi peran orang tua untuk mengalungkannya sebagai ingatan bahwa keberhasilan saudara karena ada orang tua. Ada Tuhan, ada lembaga ini. Dan oleh sebab itu siapkan diri pada besok untuk menerima ijazah. Dan sebagaimana lagu tadi juga, jangan pernah mengingkarinya, tetap setia. Dan ketika saudara tiba di tempat, jangan pernah berhenti belajar. Ini baru saja mulai perjuangan untuk belajar dan terus adaptif. Artinya dapat terus menyesuaikan dan terbuka terhadap perubahan-perubahan. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara. Tuhan memberkati. Shalom.
Terima kasih. Demikianlah sambutan-sambutan yang telah kita dengarkan. Kami calon wisudawan, wisudawati, sarjana ingin memberikan sesuatu kepada para dosen dan karyawan sebagai rasa terima kasih kami. Jadi saya persilahkan untuk teman-teman, silakan menyebarkan barisan kita semua, memberikan setiap surat kepada alamat surat yang sudah ada. Dosenku, inspirasiku, karya Herlina Nababan. Kaki ini kulangkahkan, beralaskan keraguan. Ku datang ke STFT Jafrai Makassar dengan sebuah harapan yang selama ini kuimpikan untuk memenuhi panggilan. Kau beri warna dalam diriku, menghiasi hari-hariku. Putih agar ku jernih dari pikiran dan sifat. Emas agar ku tak jadi sesaat. Merah agar ku semangat menjadi laskar juru selamat. Supaya ku tak jadi bidat. Kau sentuh masa depanku, membangkitkan harapanku, menyalakan api pikiranku, berjuang dalam keterbatasanku. Kau mengajariku, menuntunku akan tugas amanat agung jadi bagianku. Dan itu dititipkan di pundakku, melihat, mendengar apa yang di sekelilingku menjadi ratapanku. Kini ku jadi pemegang estafet panggilan itu. Darimu kini untukku. Walau terkadang kau menusukku dengan tombak tajam yang bernama kebenaran, agar gemerlapnya dunia tak mampu menyilaukan iman. Berlari sampai tujuan mendapatkan mahkota kehidupan. Dengan setia pada panggilan, dosenku, mengenalmu suatu anugerah bagiku. Diajar olehmu kebahagiaan bagiku. Berilmu karenamu adalah kebanggaanku. Aku tak akan pernah melupakanmu. Makasih dosen karyawan untuk segalanya bagi kami. Nasihatmu perhatian untuk masa depanku. Tuhan lindungi mereka. Dalam doa kami berseru, jadi lelahmu yang kau tabur di tuai batu.
jerih lelahmu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Dengan kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH untuk menutup seluruh rangkaian acara dengan doa sekaligus doa ramah tamah. Marilah kita berdoa. Kan Engkau dan melayanimu. Kiranya bukan hanya wisudawan-wisudawati, tetapi kami semua yang hadir termasuk orang tua adalah orang-orang yang Engkau utus malam ini untuk terus melanjutkan kehidupan dan menjadi alat berkat selama kami hidup. Kami mohonkan berkat-Mu untuk semua wisudawan-wisudawati, untuk semua orang tua, untuk semua dosen karyawan, karyawati, untuk semua kami yang hadir. Kiranya pertolongan-Mu akan terus nyata dalam hidup setiap kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini dan akan masuk dalam ramah tamah menikmati berkat Tuhan yang telah tersedia. Allah yang telah memanggil engkau adalah Allah yang setia untuk menggenapi janjinya dalam perjalanan hidupmu. Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang memanggil kita untuk pelayanannya. Itu tidak peduli dalam situasi apapun. Dan sekaligus mengerjakan dengan penuh kuasanya sendiri. Pertobatan-pertobatan dan berkat-berkat rohani yang akan dihasilkan sebagai dampak pelayananmu. Sejak malam ini sampai Yesus Sang Kepala Gereja datang kembali kedua kali menjemput setiap kita umatnya yang percaya. Amin. Amin. Hadirin sekalian, dipersilakan duduk kembali. Oke, baik, shalom semua. Informasi tambahan buat kita secara khusus dalam ramah tamah ini. Kami dari panitia menyampaikan kepada para wisudawan bahwa di lantai 1 disediakan konsumsi untuk dinikmati baik untuk wisudawan dan juga oleh orang tua. Karena itu untuk mempersingkat waktu, konsumsi ini disediakan dalam sebuah goodie bag. Goodie bag ini berisi 3 box konsumsi yang nanti akan diambil oleh wisudawan. Jadi nanti wisudawan yang ambil goodie bag ini. Pada tamu, para hamba Tuhan, dosen, karyawan, dan juga semua tamu undangan disediakan konsumsi di gedung Pasca Sarjana. Ya, demikian informasi yang saya bisa sampaikan mewakili panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah acara malam pengutusan calon wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Caprai Makassar tahun 2022. Hadirin sekalian dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Tuhan Yesus memberkati.